Ya, begitulah, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita mau mengambil tema dombanya kok mati terus. Kalau ada pertanyaan, Kang, saya itu kalau melihara domba selalu ada kematian, terutama di yang kecil-kecil. Mengapa? Nah, mungkin untuk jawabannya harus dijawab sama orang yang benar-benar sudah mengalami banyak kematian, guys. Nah, dalam hal ini dari Arjata Farm saya mewakili ya, guys. Tapi ini pendapat pribadi ya, guys ya. Mudah-mudahan ini bisa dirujuk juga nih. Karena apa? Jangan sampai mengalami kematian yang banyak begitu. Kalau tidak belajar ya pastilah akan berulang-ulang, guys. Nah, andaikan kita itu masalahnya berulang-ulang, ya itu berarti memang ada masalah, guys. Misalkan seperti ini, domba saya mencret, dulu ya ada mencret, ada terus hadir, guys. Nah, berarti kan di pakan itu pengaruhnya, guys, atau mungkin yang lain. Nah, terlepas dari itu kita kembali lagi ke laptop ya, guys, mengenai domba saya kok mati terus, terutama di cempe-cempe yang kecil atau anakan yang kecil umur 3, 4 atau 5 bulan. Mengapa? Nah, bahasanya seperti ini, guys. Ya, kalau kadang-kadang juga jengkel ya, guys ya, kita pingin ternak domba sudah di paraban gitu, ternyata kematian terus ya, guys, sampai ngulangi lagi akhirnya dari YouTube kan indah, guys, kayak wah hitung-hitungannya juga nunyianya anakan dua naik kali misalkan 10 indukan kali berapa seolah-olah indah lah, tapi kenyataannya punya 5 aja atau punya berapa aja kok banyak kematian, apalagi punya 100 gitu, guys. Nah, jawabannya seperti ini ya, guys. Pertama, mengapa anak domba itu banyak kematian? Begini, terkadang kita tidak menyadari bahwa kita itu membeli domba, misal ini ya, guys, terlalu kecil, atau dia itu sebenarnya harus disusui dulu sama ibunya. Nah, terus karena petani itu pingin menjual, kita beli. Nah, setelah seminggu mungkin leles, 2 minggu beki leles, 3 minggu, 4 minggu banyak ngahulang gitu, guys, mati. Nah, itu penyebab dasarnya adalah karena dombanya masih terlalu kecil, guys. Kalau terlalu kecil alias masih disusui, kalau bisa jangan dibelilah. Soalnya banyak risiko, kecuali ini, guys, kecuali orangnya benar-benar sudah sakti, guys. Misalkan dia paham akan nutrisi susu, misalkan kolesterol, misalkan dia ambil dari indukan yang lain, atau ya pokoknya udah lihai sama ya beda lagi ya, guys. Tapi kalau diterapkan kepada kita misalkan yang masih belajar, waduh, banyak modal yang keluar nantinya, guys, ya akhir-akhirnya kematian, guys. Nah, jadi yang pertama mungkin satu, beli anakan yang masih disusui, jadi terlalu kecil. Nah, solusinya adalah ya kalau bisa jangan membeli domba yang masih disusui gitu, guys. Jadi ya kalau ngudak bobot malah jangan beli yang di bawah 7 kilo atau, guys, biar aman. Misalkan ada orang yang udah paham ya alhamdulillah kalau begitu, tapi dasar-dasarnya kalau menurut saya seperti itu cara solusinya. Jangan membeli yang masih disusu gitu, guys. Nah, yang satu. Yang kedua, mungkin kandangnya terlalu terbuka, guys. Nah, kalau terlalu terbuka, angin masuk, dingin atau hujan dan sebagainya itu kan kalau anakan itu, ini bicara mengenai anakan yang tidak ada induknya ya, guys ya, bukan anakan yang ada induk. Kalau anakan yang ada induk itu aman, guys.
Ini kita bicara mengenai anakan yang tidak ada induknya. Nah, mungkin yang kedua nih guys ya. Mungkin kandangnya terlalu terbuka guys. Jadi angin teh masuk. Jadi logikanya kalau dingin terlalu dingin gitu guys. Kalau panas terlalu panas, nah itu pengaruhnya besar sekali kepada anakan. Apalagi anakan yang rawan lah, seperti yang belum porot susu kita beli seperti itu guys. Nah, evaluasi ya guys. Nah, jadi dua tah. Jadi mungkin kandangnya terlalu terbuka sehingga anginnya terlalu gede lah gitu intinya mah. Memang butuh udara segar, udara terbuka, cuman kan tetap harus tertutup guys. Apalagi kalau yang bocil-bocil mah harus benar-benar hangat lah intinya. Kalau perlu pakai lampu untuk penerangan biar lebih jelas, lebih hangat seperti itu guys. Yang ketiga, yang ketiga kalau bisa itu ya 1 minggu sekali mah dipoe guys, diabringkeun ke tanah lapang gitu. Tapi jangan jam 12 ke sana guys, bisa mati guys. Kalau bisa jam 8 sampai jam 9 seperti itu. Nah, 3 poin guysnya. Jadi mengapa domba yang kecil itu kalau kita kukut sering mati atau tidak bisa bertahan lama, mungkin ya kebanyakan matilah. Andaikan kalau kita punya 10 mati 5 mana itu namanya banyak kematian. Kalau 10 1 mah masih leheng gitu ya guys ya, 10%. Kalau udah 50% mah itu berarti ada kesalahan guys. Nah, jadi yang pertama mungkin dibelinya masih kecil, jadi belum disusui betul sama ibunya, kita beli ya otomatis begitu leles. Yang kedua mungkin kandangnya terlalu terbuka gitu guys, atau terlalu panas sama aja. Terlalu panas ya, misalkan kita kasih seng di atasnya lalu terlalu dekat mungkin, nah seperti itu. Yang ketiga jarang dipoe guys. Nah, maka dari itu harus dipoe yang tadi ya. Jadi dipoe guys minimal 1 minggu sekali atau dibawa ke lapang jam 8, tapi guys jam 8, 9, 10 nah bagus sekali itu matahari. Nah, kemudian yang keempat dalam segi pakan guys, kalau bisa itu ya setiap hari si anak domba itu ya, kalau yang udah makan ini ya guys, yang udah makan rumput, jangan sampai badannya itu atau betengnya kosong guys. Kalau bisa terus full. Nah, kemudian dalam segi pakannya harus dirubah. Ya, maksudnya dalam hal pertumbuhan supaya cepat kita harus lebih banyak proteinnya guys. Misal ini guys, dari nabati ya guys. Misalkan dari turi gitu guys, atau indigo pera atau kaliandra yang banyak mengandung protein lah. Batasannya adalah apabila kita memahami ya guys, yang namanya daun itu kan macam-macam kandungan ininya, nutrisinya. Di antaranya kalau lebih dari 20% itu namanya protein guys. Contoh seperti turi, kan turi hampir berapa tuh, kalau nggak salah 30 ke atas lah. Kalau rumput lapangan itu hanya 11%. Ya mungkin bisa naik juga tergantung rumputnya apa ya guys. Kadang-kadang juga ada yang lebih bagus. Nah, jadi kalau cempe-cempe yang kecil usahakan si badannya itu terus makan si beteng nantinya supaya badag gitu. Nah, kemudian perbanyaklah proteinnya guys. Maksudnya protein dari nabati, bukan protein hewani ya guys. Kalau hewani tidak boleh. Nabati seperti daun turi, kaliandra, indigo pera. Andaikan katanya ya guys, kata orang lain, wah tidak suka cenah domba saya dikasih turi di ame-ame unggul. Nah, itu masalahnya. Pertama mungkin si turinya apakah harus dipoe heula, dilayukan, kemudian kita kasihkan sedikit demi sedikit. Kalau misalkan tidak suka, itu untuk hari pertama mungkin. Kalau hari kedua, hari ketiga
semakin suka ya nantinya normal guys. Gak mungkin lah tidak suka, karena ini kan daun-daun yang kalau diteliti sudah diteliti guys, kayak turi, indigo, perak, kaliandra. Nah, jadi perbanyaklah daun-daun yang mengandung protein atau rumput-rumput yang mengandung protein, leguminosa gitu guys, legum yang mengandung kacang-kacangan. Kalau lebih bagus kacangnya guys, kayak cuman kan mahal gitulah, kayak kacang tanah misalkan atau kacang apalah. Nah, seterusnya jangan lupa itu minumnya, misalkan guys, minumnya jangan dicuekin gitu. Minum harus selalu ada dan harus selalu bersih. Apa bisa diganti misalkan 4 hari sekali gitu guys. Kalau tempat minum sebaiknya itu disimpan bukan di depan guys. Kalau di depan itu tetap ngagokan kanu ngasih pakan nantinya. Kalau kita ngasih pakan kan ada tempat minum di depan, nah jadi ngagokan. Kalau bisa di pinggir atau di belakang guys. Dikondisikan gimana caranya lah, seperti itu. Nah, kemudian kandang harus rapi guys, harus. Jadi si kotoran teh jangan mengendap di lantainya, melainkan harus turun ke bawah. Nah, kalau misalkan hal-hal seperti itu diperhatikan, sok cobaan lagi guys, mungkin si anak domba tidak akan mati lagi. Mengapa saya bilang begitu? Ya memang kenyataannya seperti itu guys. Jadi kalau kita beli anak domba yang mungkin terlalu kecil, waktu beli mah giras guys, dicabak ya hesenya. Tapi setelah 1 minggu 2 minggu mungkin kurang pakan, atau ya yang tadi itu poin-poinnya terlalu terbuka, mungkin terlalu panas, atau apalagi lah seperti tadilah 4 poin tadi. Nah, jadi untuk percobaannya sekarang cobalah cara-cara yang tadi guys. Pertama, mungkin beli anakan jangan terlalu kecil. Kalau tanggung ya biarin, dicoba cara yang kedua, ketiga, keempatnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya biarpun sedikit guys. Andaikan tidak dipelajari yang namanya ternak mah kayak aduh guys, kalau sudah mati teh melamun guys kitanya. Soalnya kan ya harganya juga lumayan guys. Kalau anak ayam satu cuma 7.000 guys. Tapi kalau anak domba makan beda lagi, bisa 600, bisa 1 juta, bisa 2 juta tergantung turunan mana. Misalkan kalau domba adu mah, kalau domba-domba sayur mah ya mungkin domba sayur yang bagus juga banyak guys, yang hampir-hampir. Misalkan kita punya indukan domba sayur nih, anaknya teh deres gitu guys. Kemudian kalau beranak banyak, kemudian kalau melahirkan suka jantan, nah itu udah domba sayur turunan mahal itu guys. Ayeuna domba sayur anakannya seperti tadi deres, kemudian suka ngeluarin jantan. Nah, kita bandingkan sama domba Garut yang gede gitu guys, yang kelas A. Misalkan ngelahirannya lama, misalkan 1 tahun sekali atau kadang 2 tahun sekali misal ini ya guys, bukan menyepelekan domba Garut. Kemudian kalau beranak cuma 1, bikang lagi, aduh meningkatnya domba sayur guys kalau begitu ya. Seperti itulah. Jadi fleksibel sebenarnya, tidak ada istilah mending domba sayur mending domba adu lah guys. Tetap kalau kita ternak mah apa aja lah yang penting. Jadi keputusan terbaiknya kalau kita ternak, apa yang kita indukan yang kita punya itu yang terbaik, seperti itu guys. Kalau kita prinsipnya indukan kita yang terbaik, ya berarti mensyukuri guys. Kalau kita lihat domba kita ya disayang lah. Nanti juga sama, melahirkan sama. Kalau nggak percaya ya main ke tempat saya guys. Saya ada domba-domba calelian gitu, domba Garut sayur ya guys. Nah, ketika saya ngurus si eta guys, domba sayur no eta, sekarang saya beranaknya udah 6 kali guys, kalau nggak percaya. Jadi udah 3 kali melahirkan, 1 jantan. Nah, jadi 5 sekarang udah melahirkan lagi guys. Jadi totalnya mungkin ya
Kalau sekarang nunggu berarti hiji 2 3 4 5 genep tuh, genep bikang jantan 1 guys. Nah kemudian saya punya yang rampung nih guys. Dari dulu saya beli katanya hamil, sampai sekarang belum melahirkan guys. Itu mah udah dapat 5, dapat 6, ini mah belum melahirkan. Ya seperti itu kan bisa digambarkan guys. Jadi jangan berprinsip wah celian cina misalkan sayur mah murah-murah jelek-jelek. Nah jangan guys, kalau dinikmati ya sama aja lah, gak jauh beda, sama lah guys. Untuk populasi lebih baik justru naik dulu ya. Ini kembali ke laptop guys. Jadi untuk induk, untuk kalau kita pertanyaan selalu mati itu yang bocil-bocil, yang anak domba, ya gambarannya seperti itu dulu guys, dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.